ada nggak sih kriteria yang ideal sebenarnya untuk seorang generasi penerus bangsa? Masa iya sih anak TK itu bisa salah gaul gitu kan? Anak happy, mama happy. Saya ini nanti kalau saya udah punya anak mungkin ya di depan saya nonton ulang podcastnya kali. Boleh. Ini sekarang udah masuk loh. Ini masuk ke pikiran bawah sadarnya Mbak Stefani. Jadi nggak perlu diulang, langsung masuk gitu. Karena yang bicara Bunda Onya. Oh, luar biasa. Apa love language-nya anak? Halo Sobat Pinkes, ketemu lagi dengan saya Stefani Chandra di Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Di bulan kemerdekaan ini, kita mau bahas tentunya tentang Indonesia dong. Tapi kali ini kita mau bahas lebih ke generasi penerus bangsa. Dan kita sudah menghadirkan seorang tamu spesial untuk episode yang spesial kali ini. Beliau adalah seorang certified hypnotherapist dari Adiwe Gunawan Institute dan juga merupakan founder dari Abidari Islamic Creative School. Berikut kita sapa Ibu Sonya Fitriani, SPSI CHT, atau yang familiar kita sapa dengan Bunda Onya. Halo Bunda. Sobat Pinkes. Apa kabar? Baik, luar biasa. Waduh, luar biasa, merah putih semangatnya. Semangatnya membara. Membara kalau sekali di bulan ya. Agustus ya. Tadi pas masuk ruangan udah lihat Bunda pakai baju merah, itu udah berkobar sekali rasanya semangatnya ya. Udah kerasa vibe-nya ya. Hari ini kita mau bicarakan generasi penerus bangsa, otomatis vibe-nya juga, semangatnya juga, motivasinya juga harus semangat 45, bergairah. Luar biasa. Oke Bunda, Ya. ini kan salah satu certified hypnotherapist ya yang ada di Indonesia. Bener. Nah, hipnoterapis itu kan nggak banyak ya sebenarnya ya Bunda ya. Itu kenapa sih Bunda bisa terinspirasi untuk menjadi seorang hipnoterapis? Iya, jadi sebenarnya menjadi seorang hipnoterapis itu karena dari tahun 2009 aku kan udah menerima konseling ya. Menerima konseling orang tua, 2012 sudah membuat sekolah. Nah, dalam sesi konseling itu menerima anak, remaja dan dewasa, bahkan perkawinan juga. Ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan konseling, ada yang memang harus dengan intervensi gitu ya. Jadi itu yang memotivasi, dan terutama saat itu adalah yang memberikan trigger adalah menemukan seorang anak SMP yang self harm hingga saat ini masuk ke rumah sakit jiwa. Nah itu membuat rasa bersalah yang akhirnya aku harus belajar ini, karena untuk di Pekanbaru sendiri yang untuk certify standarnya tertinggi dari Adiwe Gunawan itu untuk yang perempuan belum ada. Dan akhirnya dengan niat itu tidak pernah ada lagi remaja-remaja yang tidak terbantu ya. Itu akhirnya membuat aku punya niat yang kuat untuk membantu remaja. Terus yang kedua juga ketika menghandling anak-anak, itu semua masalah itu biasanya dari orang tua. Nah, orang tua dengan berbagai macam latar belakang pola asuh ya, kedua orang tua, terus juga masalah-masalah di perkawinan mereka, itu juga tidak bisa hanya diselesaikan dengan konseling Mbak Stefani, tapi juga mereka harus ada intervensi yang dilakukan terutama di emosi. Jadi hampir 80% masalah manusia itu adalah di emosi, baik fisik maupun psikis gitu ya. Terus juga yang ketiga, membantu diri sendiri. Jadi ini gimana nih? Membantu diri sendiri untuk menjadi orang tua ideal. Ya, jadi bagaimana sih ketika sudah membuat sekolah ideal, ternyata aku butuh untuk bisa menjadi orang tua ideal, karena setiap usia anakku bertambah, itu ternyata butuh ilmu untuk bisa menjadi orang tua ideal supaya anak-anaknya happy, menjalani kehidupan, mereka menerima diri mereka dengan apa adanya tanpa ada terbebani dari ambisi orang tua. Nah, jadi aku belajar menjadi orang tua ideal. Dari semua pengalaman itu akhirnya memberikan sharing kepada semua orang tua di sekolah Abidari supaya kesalahan-kesalahan yang pernah Bunda Onya lakukan dulu itu tidak terulang kembali, sehingga bisa dicegah dengan ilmu, belajar, dan ada medianya yaitu sekolah dan kelas parenting gitu. Jadi berdasarkan pengalaman sih sebenarnya, lebih kepada ingin membantu dan tidak boleh terjadi lagi kasus-kasus yang selama ini terjadi di lingkungan itu terulang kembali karena tidak ada penanganan gitu ya.
seperti itu. Wah, luar biasa sih sebenarnya. Berarti sewaktu menjadi hipnoterapis itu Bunda Onya sebenarnya sudah menjadi orang tua ya? Sudah. Berarti anaknya umur berapa nih sekarang? Sekarang anakku 18 tahun. Oh, Ini Bunda Onya baru punya anak remaja itu umur 18 tahun. Dan sekarang ada yang kedua 15 tahun. Jadi Bunda Onya memang baru menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi menjadi orang tua ideal. Dan itu panjang, bisa sampai menyadari gitu. Jadi jangan sampai terlambat nih. Makanya ketika beberapa orang tua di Pekanbaru sekarang lebih kepada anak-anaknya masih kecil ataupun remaja-remaja sekarang yang sedang berproses menjadi sukses, itu lebih mengenal diri mereka sendiri itu lebih awal gitu ya. Belajar untuk bisa mengenal diri sendiri adalah awal modal untuk bagaimana kita punya relasi yang baik kepada pasangan ataupun kepada anak-anak. Itu kunci utamanya sehingga Bunda Onya ingin memperbaiki dan menjadi orang tua yang ideal dan menginspirasi pastinya ya. luar biasa sih sebenarnya sih. Karena gak banyak orang tua yang bisa berpikir seperti itu juga. Maksudnya bisa mengkoreksi diri sendiri. Biasanya anak selalu salah gitu kan. Betul. Apalagi kita ya terbiasa dengan doktrin pendidikan masa lalu ya. Yang kalau nggak dikerasin anak nggak akan sukses gitu ya. Padahal zaman sudah berubah, mendidik anak itu sesuai zamannya karena lingkungan semakin terkontaminasi. Yang kita persiapkan adalah anak-anak nanti di 20 tahun yang akan datang menjadi pemimpin dan generasi bangsa pastinya. Jadi tidak sama dengan kita mempersiapkan orang tua Bunda Onya dulu mempersiapkan Bunda Onya di 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu pasti berbeda gitu ya. Oke, Bunda Onya, ntar kita bakal bahas lebih lanjut tuh tentang Boleh. itu. Nah, ngomong-ngomong tentang generasi penerus bangsa nih, menurut Bunda Onya sendiri ada nggak sih kriteria yang ideal sebenarnya untuk seorang generasi penerus bangsa? Iya. Setelah mendalami banyak banget kejadian Mbak Stefani, menemukan kasus-kasus remaja. Dan ternyata benar, baru dapat data juga ternyata 2 tahun terakhir kesehatan mental remaja itu sangat terganggu dan itu meningkat ya. Terganggunya punya gangguan mental. Jadi remaja Indonesia itu 1 dari 3 remaja Indonesia itu sudah mengalami gangguan kesehatan mental yang disadari maupun tidak. Itu cukup tinggi ya. Ya, itu cukup tinggi sih. Sangat tinggi. Ya, jadi biasanya karena kemarin juga kita mengalami masalah pandemi benar. Terus yang kedua karena anak sudah terkontaminasi dengan smartphone dan media sosial. Jadi mereka bisa menjelajah apapun. Paling utamanya sih itu. Nah, ini yang akhirnya yang paling utama saat ini adalah kriteria generasi bangsa yang ideal itu adalah yang bahagia. Jadi yang cerdas emosi dan yang bahagia. Dengan bahagia mereka bisa aktualisasi dirinya lebih baik. Dengan mereka punya cerdas emosi, mereka punya attitude, punya sikap, punya perilaku yang diterima di lingkungan sosial. Karena untuk mereka menerima diri sendiri mereka sudah optimal, maka mereka sudah mulai dengan menerima diri mereka untuk di lingkungan sosial. Ini yang paling utama. Jadi kalau istilahnya anak muda sekarang tuh fokus pada pintar saja, robot juga bisa pinter. Benar. AI udah di mana-mana ya. Benar. Jadi kita udah hanya satu hal yang tidak bisa tergantikan oleh robot, yaitu perilaku. Sikap empati, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita bisa beradaptasi dengan perubahan untuk suatu kemajuan itu sangat-sangat dibutuhkan. Makanya kalau generasi muda sekarang ya, Sobat Dinkes ini fokus kepada kecerdasan emosi dan kesehatan mental diri. Itu jauh lebih penting ya. Betul. Untuk sekarang. Oke. Nah, Bunda Onya gini nih, kemarin itu ada beberapa kali ya ngelihat anak kecil nih, masih TK ya umurnya, tapi cara bicaranya itu sudah kasar gitu. Cara bicaranya sudah kasar dan bisa melontarkan beberapa kata-kata kotor bahkan ke teman-temannya gitu. Attitude-nya juga tidak sopan. Nah, saya kemudian berpikir, kok bisa gitu ya? Masa iya sih anak TK itu bisa salah gaul gitu kan? Biasanya kan anak remaja gitu. Masa iya sih anak TK udah salah gaul gitu? Benar-benar, itu pemikiran yang kritis banget loh Mbak Suwani, itu benar ya. Itu kenapa ya? Iya benar, salah gaulnya gini, bisa jadi salah pergaulan tapi di lingkungan rumah. Jadi gini Mbak, konsep orang tua itu kan,
orang tua anak itu kan semua orang dewasa yang ada di sekitar anak itu adalah orang tua. Anak itu punya fitrah diberikan 30% kecerdasan secara genetik itu turun dari orang tuanya. Jadi orang tuanya pintar, mama papanya pintar, 30% turun otomatis ya. Nah, 70% itu dari lingkungan. Anak berada di mana, lingkungannya seperti apa, itu sangat membentuk. Nah, lingkungan pertama anak adalah rumah ya. Jadi rumah adalah sekolah pertamanya anak. Orang tua adalah guru pertamanya anak. Nah, di usia emas 0 sampai 6 tadi kan TK ya. Itu adalah usia rentan di mana pembentukan karakter dan fondasi. Jadi apapun diterima, apapun akan diserap, informasi baik ataupun tidak baik. Jadi yang namanya golden age itu kan sebenarnya masa emas itu kan di mana otak berkembang ya secara fungsi, secara struktural, secara berat itu hampir 80% sampai dengan usia 6 tahun. Jadi semua diserap seperti sponge. Apakah itu informasi yang diterima baik, apakah itu informasi yang diterima jelek. Itu semua diterima tanpa filter. Nah, disinilah pondasi utama pembentukan kecerdasan dan karakter. Ketika kita mau merubah anak, mau meningkatkan kecerdasannya, mau membiasakan sesuatu, mau membuat sesuatu lebih efektif di usia ini, ya. Berarti Bun nanti kalau di atas usia 6 tahun nggak bisa, cuman butuh effort ya untuk susah. Dia ya untuk dia bisa berubah. Jadi mau mudah, mau lancar, mau terbiasa, usahakan di usia ini gitu. Makanya penting sekali sekolah dan lingkungan rumah yang tepat. Nggak bisa tuh sembarangan, alah udahlah masih kecil ini dekat rumah aja gitu. Nggak ngerti juga dia ntar. Padahal itu proses utama. Pondasi, jadi kalau seperti gedung, pondasinya pasti yang paling utama dong, yang paling penting kan pondasi. Mau setinggi apapun sama, mau setinggi apapun pendidikan anak, mau sejauh apapun anak mau melangkah, pondasi utama yang paling penting untuk dibentuk di awal, termasuk konsep diri Mbak Stefani. Jadi konsep diri anak itu terbentuk di usia ini. Dia positif, dia berharga, dia merasa aman, dia merasa dipercaya, itu semua di usia ini. Jadi ketika ada remaja ataupun generasi muda yang sekarang yang katanya penelitian bahwa 80% gitu ya jurusan mahasiswa itu salah pilih karena keinginan orang tua gitu ya. Ada itu ya Bu Nonyo baca wacana itu karena apa? Karena mereka terbiasa didikte, orang tua tidak memberikan kesempatan, mau masuk kuliah terserah bunda deh, terserah papa deh, ngikut aja bunda ya, paling bener lah gitu ya, paling bener, benar. Nah memang orang tua kan tujuannya memang sayang sama anak, pasti pengen anaknya semua sukses. Tapi untuk zaman sekarang nih, untuk nanti Mbak Stefani punya anak ataupun generasi muda punya anak, untuk melahirkan generasi baru, itu harus sesuai dengan ilmu dan zaman, yang nggak bisa lagi dengan cara kita waktu dulu kecil dibesarkan, ataupun waktu zaman Bunda Onya dulu kecil dibesarkan, itu sudah tidak bisa karena media sudah terpapar, anak sudah bisa menjelajah dari segenggam jari saja, itu informasi sudah lebih tinggi dibanding kita yang dulu gitu ya. Nah jadi yang paling utama itu memang siapa orang tua ataupun orang dewasa yang ada di sekitar anak, sangat-sangat dicontoh. Jadi jangankan kata-kata kasar ya ataupun perilaku yang tidak baik, bahkan gerakan, kebiasaan yang dia lihat tanpa kata-kata itu juga akan mereka contoh ya. Kalau di kelas parenting Bono itu banyak video-video inspirasi yang bisa dibagikan sebagai contoh gitu ya. Misalnya ketika si ayah ataupun seorang orang tua menuntut anaknya untuk nggak boleh keluar malam, nggak boleh nginep gitu ya, atau harus baca buku, harus rajin baca buku, tapi ternyata orang tua tidak memberikan contoh, itu tidak ayahnya akan terjadi. Enggak gitu. Iya. Nah generasi sekarang bisa jawab tuh Mbak, ayah aja nggak baca buku, gimana saya baca buku gitu ya. Nah seperti itu. Sama kayak ayah yang misalnya dia rokok tapi ngomong ke anaknya, kamu nggak boleh rokok. Iya benar, karena kamu masih remaja gitu ya, nggak bisa seperti itu, benar-benar. Jadi harus memberikan contoh, karena kekuatan orang tua itu adalah figur anak yang dengan apa yang dia lakukan dan contoh sehari-hari seperti itu.
Oke. Tadi kan kita juga ada terbahas sedikit nih bundanya tentang sosial media Ya, dan juga smartphone ya. betul. Nah, smartphone dan sosial media ini kan generasi sekarang itu, apalagi yang masih kecil-kecil ya, mereka itu sudah sangat terpapar. Aduh, mamanya nggak mau ribet ngasih anaknya nonton YouTube sambil Benar. makan, terus atau dikasih smartphone. Ini kejadian anak teman saya nih begini, nggak mau ribet, ya udah dikasih makan Jadi sambil anteng ya. nonton YouTube biar Sampai 3 anteng. piring tuh bisa. Jadi ibunya happy, bener nggak Pak Ya Stefan? bener. Anak happy, mama happy. Cuma ada juga anak-anak yang bahkan mereka itu mungkin udah terekspos dengan sosial media seperti Instagram maupun TikTok bahkan Betul. ya. Dan itu konten-konten di TikTok kalau saya lihat kan kurang, untuk anak-anak, iya benar, benar. sangat tidak untuk anak-anak sekali, bahkan untuk remaja itu sebenarnya masih Belum, labil gitu, betul. belum. Nah, apakah sosial media dan smartphone ini sebenarnya bisa nggak sih membantu perkembangan karakter anak atau malah dia menghambat gitu? Iya, Mbak Stefani, yang namanya teknologi itu kan biasanya seperti dua mata pisau ya. Ada yang positif dan ada yang memberikan dampak negatif. Positifnya banyak ya. Jadi kadang untuk anak-anak yang punya mental positif, pemikiran positif dan diasuh dengan pola keluarga yang sangat positif, itu akan menghasilkan hal positif. Misalnya, ketika misalnya anaknya Bunda Onya nih ngelihat, oh ternyata di luar sana itu ada ekskul berdebat ya, ada yang namanya kompetisi berdebat. Nah, dia mendapat ilmu pengetahuan, akhirnya mencari tahu ya, atau belajar bahasa asing ya, belajar bahasa asing, bahasa Korea, bahasa Jepang itu dari YouTube aja gitu ya, itu bisa. Tapi ada satu sisi yang tidak, dan mempengaruhi bahkan sampai ke kesehatan mental. Sebenarnya yang terjadi itu adalah edukasi kepada orang tua di Indonesia yang tidak memberikan SOP, kalau Bu Nonya bilang SOP, aturan main kepada anak-anak tentang penggunaan ini. Nah, Bu Nonya nih termasuk tokoh yang anti memberikan smartphone kepada anak-anak sebelum usia 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun ya. Jadi penelitian di jurnal Amerika juga menyatakan bahwa kesehatan fisik seperti tengkorak, otak, mata itu sangat rentan kepada anak-anak ketika itu terpapar lebih dari 1 jam ya, menipisnya tengkorak, otak, mata, cairan kornea mata juga berkurang ya, karena mereka masih sangat kecil. Nah, kita saja dengan terpapar lebih dari 1 jam itu bisa menipis ya selaput-selaput yang ada di itu. Karena apa? Intensitasnya sangat tinggi. Nah, yang perlu adalah tidak memberikan gini loh Mbak Stefani, kita kan nggak bisa kontrol lingkungan ya. Bener. Kita nggak bisa kontrol apa yang anak tonton. Oke lah, anggap ambil channel ini, game ini. Tapi yang paling aman ketika belum ada manfaatnya itu tidak memberikan smartphone ataupun terpapar media sosial ataupun sampai dengan usia 14 tahun. Dan itu terjadi sama anaknya Bunda Onya. Bunda Onya melakukan itu, bahkan TV ya. Karena sampai 14 tahun. Jadi anak Bunda Onya itu baru kenal handphone, boleh daily pakai handphone itu mulai 14 tahun. Dan itu juga handphonenya bukan punyanya mereka. Ini punya Bunda, kamu pinjem. Jadi ada, dan itu dengan tanda tangan. Ya, termasuk anaknya Bunda Onya nih yang sekarang perempuan terakhir, Cila, ini 15 tahun. Itu dia sudah baru tahun ini dia memiliki sendiri, punya handphone sendiri, dan dengan surat pernyataan dengan aturan-aturan yang kita berikan. Ini yang orang tua kurang pahami, Mbak Stefani. Jadi SOP-nya, aturan mainnya, karena resiko kepada kita yang nggak bisa kontrol lingkungan ini, orang tua yang malah nggak tahu, itu sangat-sangat berdampak. Satu, pada kesehatan mental. Biasanya apa? Temen, dia mobilnya keren, temen. Itu juga ya, tuh. Terus yang kedua, bahkan Bu Nonya dapetin kasus di kursi terapi itu anak-anak remaja belajar penyimpangan seksual, belajar self harm, bagaimana ketika kamu tidak bisa menyakiti orang lain, kamu nyakiti diri kamu, nggak apa-apa kok gitu ya. Contoh dia melakukan self harm pada diri itu dapetnya dari mana? Dari TikTok ya. Terus ataupun misalnya kok bisa kamu tahu bulimia itu memuntahkan makan kembali, itu dari mana? Dari TikTok. Karena rasanya benar-benar lega, Bun, gitu. Wow. Lega itu ini nggak sehat karena itu hanya sementara. Besok kamu ulangi lagi nggak? Iya benar. Berarti itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi mereka dapatnya dari situ. Bahkan TikTok menjadi
media sosial untuk mereka curhat, karena mereka nggak punya bonding deket sama orang tua, akhirnya curhat di media sosial. Waduh. Itu terjadi Mbak Stephanie, jadi Bundonya temukan itu. Nah, bahkan ada keputusan, keinginan, bahkan ide untuk bunuh diri. Itu tuh dari sana. Jadi tergantung kita mau ambil baiknya, meminimalisasi resikonya, ataupun kita mau lepaskan begitu saja. Itu yang baru kesehatan mental. Bahkan nih untuk anak-anak, Bundonya kasih tahu ya, ada 5 aspek potensi kecerdasan anak itu terganggu gara-gara kita tidak atur penggunaannya. Bolehlah ya nonton, bolehlah misalnya kita juga nggak bisa lepaskan teknologi, kemajuan teknologi dengan anak-anak nanti dibilang gak gaul ya. Iya. Tapi dibatasi dengan 1 jam 1 hari maksimal untuk amannya ya. Jadi apakah itu boleh TV, nontonnya dengan TV atau screen time lah maksimal 1 jam. Untuk apa? Supaya dia bisa melakukan hal yang lain. Nah, untuk anak berkembang itu kan ada 5 aspek sebenarnya Mbak Stephanie. Jadi ada aspek yang namanya kita berkembang bisa sampai saat ini itu ada aspek kognitif ya, itu kecerdasan ya, itu kita belajar akademik ya. Ada juga namanya aspek psikomotorik kasar, dia harus bergerak, harus berolahraga, ataupun ada aspek motorik halus, anak harus tenang, latihan konsentrasi, latihan fokus dengan misalnya menulis, meronce dan sebagainya, menggambar ya. Ada aspek lagi afeksi namanya, dia berlatih berempati, otomatis kan harus berhubungan dengan orang lain. Iya, benar-benar. Harus berlatih bertoleransi, belajar mengantri, menerima bahwa tidak semua yang dia inginkan itu terpenuhi. Ada lagi aspek namanya sosial emosional. Aspek di mana dia harus belajar untuk mengelola emosi diri sendiri dan bagaimana mengekspresikan atau memvalidasi emosinya dengan tepat ketika berada di lingkungan. Nah, 5 aspek ini harus bersama-sama berkembang. Balance ya, mesti balance semuanya. Sampai dengan usia anak selesai, yaitu 15 tahun. Kebayang ketika anak hanya diam di screen time berhari-hari, berjam-jam, nggak mau keringetan, nggak mau panas-panasan, berarti aspek yang 4 ini hilang. Bagaimana optimalisasi perkembangan dan karakternya? Makanya kalau Bundonya senang banget kalau di sekolah anak-anak keringetan, panas-panasan 17 Agustus. Itu naturalnya anak-anak memang begini. Karena sehari-hari udah terpapar AC di dalam, nggak main di rumah gitu ya. Jadi penting nih bagi Sobat Pinkes ketika nanti sudah berkeluarga, sudah menikah, merencanakan untuk mau menjadi orang tua yang seperti apa, ya, dengan memberikan belajar dulu, mengedukasi diri, terus juga baru nanti berjalan sesuai dengan proses, tidak mengikuti semua arus teknologi yang terjadi di saat ini gitu. Itu resikonya besar sekali. Jadi bisa positif bisa negatif, tergantung kita mau kekuatkan di mana, mau kita pupuk di mana nih, mau kita kasih makan yang mana, positifnya atau negatifnya gitu. Berarti intinya kan kemarin kepikirannya itu kalau misalnya kita nggak kasih sama sekali, berarti dia nggak bisa bergaul sama teman-temannya, nanti kasihan teman-teman juga. yang ngobrol game dia bengong. Dia nggak nyambung, bener gitu, nggak ada topik ya. Cuma boleh tapi kita batasi gitu. Benar. Satu, batasi waktunya, areanya, kontennya. Terus areanya di mana kamu harus lihat itu, di kamar kah atau di ruang keluarga, nah itu ya, dan kapan jamnya dan berapa lama ya. Ketika dia bisa ngikutin itu berarti boleh diberikan reward misalnya, oke, berarti hari Sabtu Minggu kamu boleh bermain di luar, bersepeda, berenang sore dan pagi misalnya. Nah, ketika tidak dilakukan ada konsekuensi. Orang tua tuh lupanya nggak ada konsekuensinya. Jadi setelah itu ya udah deh, nangis aja karena anak tidak pernah diberi aturan, bahkan ancaman, Mbak Stephanie. Jadi misalnya gini, ancaman sama konsekuensi itu beda ya. Berarti menghukum itu sama dengan ancaman dong, Bun. Beda. Ancaman anak nggak tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang akan terjadi ketika ini tidak dia lakukan. Itu ancaman ya. Dan dia nggak tahu ketika dia nggak melakukan ini berarti dia dapat apa. Kalau konsekuensi, dia tahu di awal ketika kamu tidak melakukan ini maka kamu akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Jadi itu beda. Ini semua berhubungan sama pola asuh sebenarnya, bagaimana orang tua mau membawa karakter pendidikan anak-anaknya ke arah yang mana gitu.
Oke, luar biasa. Ini nanti kalau saya udah punya anak mungkin ya di depan saya nonton ulang podcastnya kali ya. Boleh. Ini sekarang udah masuk loh. Ini masuk ke pikiran bawah sadarnya Mbak Stefani. Jadi nggak perlu diulang, langsung masuk gitu. Karena yang bicara Bunda Onya. Oh, luar biasa. Oke. Masih tentang smartphone dan media sosial ya, Bunda Onya. Jadi ini saya pernah dapat curhatan nih dari rekan dosen juga sebenarnya. Itu katanya anaknya itu menginjak usia remaja waktu itu, dan anaknya kebetulan wanita dan nggak pede kemana-mana. Jadi selalu kemana-mana itu pakai masker, nggak pengen buka masker. Aduh, nggak mau, saya jelek gitu. Nah, kita tuh mikir apakah itu ada pengaruhnya dengan sosial media sekarang? Mungkin dia jadinya insecure atau gimana? Oke. Utama dari pendidikan karakter anak bisa menjadi yang tadi positif atau negatif, tadi self concept itu adalah pembentukan di usia sebelum 6 tahun. Kalau misalnya dalam konseling Bunda Onya akan review ke situ. Ya, jadi tantangan bully, bahkan cybercrime itu di media sosial itu tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa bekali anak untuk kuat gitu ya, karena mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus dengan smartphone-nya. Terus juga mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus berada di lingkungannya, nggak mungkin pakai masker terus. Anak yang kita benerin, jadi dia harus kuat menghadapi lingkungan dengan membereskan dirinya sendiri dulu. Nah, orang tua harus review ini. Jadi orang yang pertama dia review apa yang udah pernah dia lakukan kepada anak. Misalnya nih Mbak Stephanie, udahlah Bunonya juga dulu melakukannya deh ya. Kalau misalnya jalan nih ya, jalan terus tumpah nih, anak-anak numpahin air, anaknya langsung dimarahin. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jangan taruh di sini. Pokoknya itu harus begini. Ini harus dilurusin. Jadi banyak hal yang didikte pada anak sehingga anak tidak punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Oh, ternyata saya nggak mampu ya. Oh, ternyata saya salah ya menaruh ini di sini. Oh, ternyata ini nggak bisa ya. Melakukannya seperti ini. Jadi anak nggak diberikan kesempatan untuk melakukan kesalahan, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mereview dirinya sendiri karena kebanyakan dikte dari orang tua dan orang tua tidak memberikan kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu direview adalah apa love language-nya anak. Misalnya jangan-jangan nih love language-nya anak tuh pujian atau kata-kata pendukung, dan itu tidak pernah diberikan oleh orang tua. Kamu cantik banget hari ini, kamu yang ngelakuin ya, hebat, mama nggak percaya tadinya, ternyata kamu membuktikannya loh. Itu akan membentuk self concept lama-lama pada anak. Jadi mungkin orang tua dulu menganggap bahwa self love-nya anak itu adalah hadiah ya. Sekarang padahal dia butuh pujian, nah itu tidak dapat, itu bisa jadi. Atau yang berikutnya adalah pembentukan karakter yang dari kecil sudah oke, tetapi ternyata ketika tidak tervalidasi emosi, mungkin ada kata-kata teman yang menyakitkan, seperti bully dalam hal verbal ataupun fisik, itu tidak tervalidasi dengan baik, akhirnya membentuk konsep diri. Nah, anak remaja ketika ini terjadi mulai SMP deh, kamu rambutnya keriting ya, jelek, itu ketika temennya yang ngasih tahu, itu akan dipercaya 100%. Nah, makanya dibutuhkan sekali remaja-remaja yang terbuka dengan keluarga. Jadi tidak dipendam sendiri. Akhirnya kalau dia terbuka dengan ibunya, kan ibunya harus bisa kasih tahu dan menetralisir perasaan nggak nyaman itu. Siapa bilang kamu jelek? Buktinya ada yang namanya natural, rambutnya bisa begini itu. Nah, itu bisa didukung ya, diberikan dukungan sama orang tua gitu. Jadi ini harus. Nah, terus bagaimana kalau misalnya sudah terjadi? Orang tua harus menyadari itu. Yang kedua, dia harus melakukan konseling yang pasti dan intervensi untuk ngerubah self concept itu, karena ini akan terbawa sampai kapanpun. Percaya diri ini penting banget deh Mbak Stefani, itu penting banget untuk dia bisa melakukan sesuatu dan merencanakan masa depan, dimulai dari rasa percaya diri.
Bener sih. Jadi keinget dulu saya pas awal-awal dulu kan pakai kacamata tuh zaman SMP ya. Itu dibilangin temen, aneh ya lu pakai kacamata. Habis itu besok-besoknya saya pakai kacamatanya cuma pas jam pelajaran doang. Pas jam istirahat nggak pakai lagi. Kan? Padahal sebenarnya keluarga juga udah memberikan keyakinan bahwa positif ya. Tapi karena temen yang ngomong masa remaja nih, hormonal yang berubah itu dipercayai. Bener. Nah Bunda, kemarin itu juga sempat lihat di berita nih yang viral, itu ada anak SMA, dia itu tiba-tiba nusuk temen sekelasnya. Dan ternyata yang nusuk ini adalah korban bully sejak SD dulu. Nah, kejadian seperti pembulian ini kan rasanya tidak jarang ya terjadi. Betul. Bahkan beritanya tuh nggak cuma satu, beberapa kali itu ada, apalagi akhir-akhir ini ya. Di Indonesia mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di negara-negara seperti Korea dan lain-lain itu kan kejadiannya itu benar-benar luar biasa parah ya. Apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa menjadi seorang pembuli? Triggernya tuh apa gitu? Bener. Serem memang Mbak Stefani. Jadi bahkan di Indonesia itu dari sumber data dari KPAI, masalah remaja itu yang tertinggi adalah bully, ya. Baik itu verbal ataupun fisik, dan yang tertinggi yang dilakukan adalah orang tua, teman, dan guru. Oh, jadi nggak cuma teman? Iya, orang tua. Konsepnya jadi lebih luas ya. Betul. Jadi itu data KPAI, sumber dari KPAI. Jadi memang itu dari orang terdekat pastinya, teman, orang tua, dan guru. Nah, orang tua mungkin tanpa sengaja, ya, dia menghardik, dia melakukan cubitan saja, itu sudah bisa dilaporkan ketika anaknya nggak nyaman, dan ada undang-undangnya gitu ya. Begitu juga dengan guru, ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti ini? Nah, ini mau Bunda Onya sorot dari terlepas dari berita yang sesungguhnya seperti apa kejadiannya, ya. Kenapa bisa ada penusukan kepada teman karena pernah jadi korban bully? Jadi buat orang tua ataupun generasi muda sekarang ya, Sobat Pinkes ya, ketika ada kejadian seperti ini, kita tidak boleh fokus hanya kepada pelaku, tapi juga korban. Karena korban itu mengalami yang namanya pengalaman trauma yang sangat mendalam, emosi yang sangat tinggi, sehingga ada pengalaman yang tidak akan bisa dia lupakan. Ketika itu tidak tervalidasi dengan baik, si anak menjadi korban, maka itu akan memunculkan yang namanya self defense. Ya, fitrahnya manusia pasti mempertahankan diri, itu pasti ya. Apalagi tidak dibarengi dengan keyakinan agama, pengetahuan moral, bagaimana batasan-batasan norma sosial, itu akan terjadi seperti yang contoh kita dengar di berita gitu ya. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, keluarga, guru, masyarakat itu fokus kepada pelaku dan korban. Pelaku memvalidasi emosinya, korban juga memvalidasi emosinya, supaya tidak terjadi hal seperti ini. Jadi emosi itu nyata, Mbak Stefani, dia tidak bisa hilang. Nah kan kadang-kadang kalau ada anak muda zaman sekarang, sudahlah waktu akan menyelesaikan semuanya, salah banget gitu ya. Itu kuat yang nggak tepat ya. Tidak bisa waktu menyelesaikan segalanya kalau tidak dilakukan intervensi. Dia akan masuk ke pikiran bawah sadar, karena itu sebagai sumber emosi dan memori, akan muncul dalam kondisi-kondisi yang tidak terduga, dalam konteks yang ketika minimal sama, dan bisa jadi menjadi suatu penyakit fisik ya, migrain, alergi. Oh, bisa gitu ya, larinya ke penyakit fisik. Betul. Kenapa Mbak? Jadi ketika kita mengalami emosi yang sangat signifikan, kan jantung itu berdetaknya lebih kencang, ya, berdetak lebih kencang, hormon otak akan mengeluarkan yang namanya sistem safety. Oh, hormon apa nih mesti dikeluarin nih, adrenalin kah atau apa? Nah setelah itu dia akan membaca untuk mencari rasa aman. Tubuh kita sih baik banget, dia akan mencari rasa aman yang sangat baik untuk kita tanpa melihat bahwa ini baik atau tidak untuk kita gitu ya. Ketika kita mengingat kejadian kita dipukul, nangis lagi, mengingat lagi nangis, akhirnya tubuh otak men-switch itu langsung jadikan mah. Nah, fokus otak kita kepada sakit mah, akhirnya menghilangkan kita untuk resolusi trauma tadi, yang emosi yang terjadi gitu. Itu sampai terjadi seperti itu. Jadi makanya kalau kita ke dokter,
ibu tuh lagi pikirin apa sih kalau ada mah alergi migrain gitu Nah ya. itu tuh jawaban dokter saya tuh biasanya Itu. kalau sakit mah tuh kan langganan nih ke Ya, dokter. nah makanya salah satu caranya adalah kenapa kita harus cerdas emosi, kita bisa healing diri sendiri gitu ya. Itu penting sekali. Sama bunuhnya juga baru selesai 3 tahun yang lalu. Jadi bagaimana menghandling tidak menyakiti orang lain, emosinya ya itu tidak memukul, tidak menghardik, tapi bagaimana kita mengelola itu, kitanya tidak tersakiti, orang lain tidak tersakiti, tubuh juga tidak tersakiti. Jadi cara rilis yang tepat itu sangat penting untuk mengenal emosi dengan baik. Nah, jadi sama seperti tadi yang korban nih, bisa jadi seperti itu Mbak. Pola asuh yang tidak dekat sama orang tua, akhirnya itu tidak berkomunikasi dengan terbuka, dan emosi itu ditahan tanpa ada validasi yang tepat, ya, baik itu dengan lingkungan keluarga, dari dia sendiri ke orang lain, dan akhirnya di saat merasa sudah cukup ya di SMA, dia sudah punya sikap self defense yang muncul, akhirnya memberanikan melakukan itu. Berarti kan emosinya belum clear saat kejadian waktu SD itu. Berarti itu memang bisa terjadi. Memang kalau korban bully itu nanti bisa menjadi pelaku juga ya? Bisa jadi. Mungkin terjadi ya? Mungkin bisa terjadi. Tidak hanya bully, bahkan sampai ke penyimpangan seksual pun bahkan sampai seperti itu. Bu Nonya pernah menemukan juga di kasus terapi, di kursi terapi itu anak SMP ada terjadi penyimpangan seksual karena lingkungan. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ada senioritas dan segala macam, dan akhirnya itu menyebabkan berlanjut sampai sekarang. Ya, itu terjadi, dan salah satu caranya ya dengan hipnoterapi ya. Konseling itu tidak bisa menyelesaikan itu karena itu sudah kepada taraf emosi, terus juga kita akan menyelesaikan pengalaman-pengalaman emosi yang terjadi di masa lalu sampai dengan nanti dia menghadapi hari ini dan masa depan. Itu terjadi Mbak Stefani. Jadi semua hubungannya sama emosi. Oke, luar biasa. Dan pelakunya biasanya keluarga terdekat ya. Dan kasus yang terakhir ini yang Bu Nonya temukan itu kakak kandung sendiri, abangnya, maksudnya abang kandung yang beda usianya, jadi dia kelas 1 SD, ini kelas dianya sendiri umur 4 tahun, dia menjadi korban abangnya yang kelas 1 SD ini. Ketika di malam hari kan tidur bareng dong, laki-laki sama laki-laki satu kamar dikasih orang tuanya ya. Nah itu terjadi gitu. Nah ternyata berawal dari situ kejadiannya sampai dia merasakan sensasi nikmatnya bahwa pengalaman seksual pertama, kan anak-anak masih polos dong, nggak ngerti, tapi terdistraksi di usia itu, perasaan itu. Nah itu yang dibenerin dalam proses hipnoterapi gitu. Bahaya sekali ya. Makanya pentingnya pendidikan seksual sejak dini ya. Terus juga bagaimana kekerasan yang dimaksud kekerasan terhadap diri sendiri yang ketika kamu merasa tidak nyaman kamu boleh teriak gitu ya, kamu boleh speak up. Begitu juga edukasi yang lain yang bagaimana untuk mengancam diri sendiri. Itu sudah harus teredukasi gitu. Oke, kayaknya kita butuh satu podcast lagi nih tentang itu ya. Tentang ini karena menarik ini untuk diulik lagi. Iya. Benar, banyak Mbak, benar itu kasusnya, dan itu awalnya dari Bu Nonya rasa nih pasti yang anak tadi itu abangnya itu karena melihat tontonan, akhirnya mencoba untuk melakukan oral seks dengan melalui adiknya gitu. Nah, itu akhirnya terfiksasi di usia itu, sehingga ketika remaja ada hormonal dia untuk harusnya kan suka dengan lawan jenis, itu masih ingat emosi yang enak itu di usia 4 tahun itu. Waduh. Nah itu yang bahaya kan ketika tidak ada edukasi. Betul, itu yang terjadi. Wow. Pokoknya di kursi terapi banyak hal Mbak untuk anak remaja ini luar biasa sekali. Iya, luar biasa ya. Nah Bunda Onya, kita mau lihat nih tentang role model dari generasi sekarang nih. Sekarang kan kalau kita lihat banyak ya anak-anak remaja itu mereka K-popers, mereka suka sama idol-idol K-pop ya, entah BTS lah, Blackpink dan segala macam. Terus juga mereka ngikutin Insta seleb, artis-artis. Nah itu apakah bisa mempengaruhi pola pikir mereka? Perlu nggak sih sebenarnya peran orang tua di sana untuk mengarahkan dan sebagainya? Iya. Itu sangat-sangat terjadi Mbak, termasuk anak Bu Nonya sendiri gitu ya, yang perempuan ya. Itu semua tuh ala-ala si grup itulah gitu ya. Nah, kalau
kebetulan Bunda Onya dan di keluarga itu kami tidak memberikan pola asuh yang diktator ya, yang semuanya harus otoriter ya. Itu kita pokoknya harus memberikan, ini gitu ya. Ya, kita tidak seperti itu. Jadi kita memfasilitasi emosinya anak-anak, dia mau apa, tapi kita bisa keras dan tegas dengan aturan yang udah kita buat gitu ya ketika mereka melanggar. Ada satu beda value ya. Ada satu keluarga yang saklek tidak memberikan itu, nggak boleh. Misalnya itu non muslim, nggak boleh diikutin gitu ya. Kalau anak Bundanya pasti Korea lah, mana lagi. Pasti kalau nggak jauh-jauh dari BTS sama Lisa dan sebagainya. Sama, cuman ada satu prinsip yang Bundanya selalu tekankan. Kamu ambil yang baik, kamu tinggalkan yang buruk. Tetapi ketika itu berhubungan dengan norma, batasan sosial, agama ya yang kamu tiru, itu Bunda akan cut langsung, tidak boleh sama sekali. Nah akhirnya itu kita bantu diskusi untuk pilih-pilih. Ini fashionnya bolehlah pakai topi dengan, tapi yang tetap kamu bergaya tapi dengan tertutup karena dia berjilbab. Itu boleh tetap. Terus ketika kamu suka dance gitu, sore boleh setelah asar. Misalnya setelah pulang mandi, sholat asar dia langsung dance ala-ala gitu. Boleh. Jadi ada prinsip-prinsipnya Mbak. Karena kita nggak bisa bantah itu. Hormonal mereka secara fitrah itu sedang bergejolak ya, perubahan dari masa anak-anak ke remaja, ingin taunya tinggi, hormon seksualnya tinggi, bahwa figur itu adalah paling penting, ngelihat grup yang ganteng-ganteng itu rasanya semangat gitu ya. Itu tidak bisa dihilangkan ya untuk di usia 14 sampai 21 tahun. Teman-teman menjadi idola, kata teman itu adalah yang paling benar. Beda kalau sama anak TK ya Mbak. Kalau karena anak TK itu figur yang paling utama itu bunda gurunya. Orang tua bisa kalah gitu dari gurunya. Tapi kalau remaja itu teman, kelompok sosial, dan ini fitrah. Bahkan kadang-kadang orang tua mikirnya anak remaja, anakku berubah ya, sekarang udah melawan ya, sekarang kenapa anakku memberontak ya. Nah kalau orang tua yang nggak paham, maka ini akan melihat sebagai sesuatu yang negatif. Tapi ketika orang tua yang paham bahwa ini adalah masa remaja, transisi, dia mencari role model, hati-hati dengan lingkungan, kelompok mana dia bergaul, terus juga kata-kata orang tua juga akan minim dia dengar, bukan karena dia mau memberontak atau mau melawan, karena memang otak stratiumnya itu sudah membentuk yang namanya, sudah berfungsi lebih kuat. Jadi emosi untuk dihargai, emosi rasa senang untuk penghargaan itu lebih kuat, sehingga ketika kata-kata temannya dia berada di lingkungan sosial itu lebih dominan yang dia dengar dibanding orang tua ya. Itu normal sekali, wajar gitu ya. Ini habis berantem juga nih sama Cila gara-gara nanti ada konser kayaknya. Jadi jadi kalau di keluarganya Bunda Onya kan tidak boleh ada aturan menginap di rumah teman ya. Cuman ini anak zaman now ya, dia bernego akhirnya yang jemput dari konser ke rumah siapa, ke rumah teman kamu, jam berapa, terus by 30 menit kamu harus WA Bunda dan Mas Abi untuk kamu lagi di sesi mana, di area mana, karena konsernya outdoor. Nah itu akhirnya kita buat kesepakatan Mbak, akhirnya dia boleh nonton konser, nginep, dan Mas Abi yang akan kontrol, Mas Abi yang akan awasi gitu. Akhirnya bikin kesepakatan seperti itu. Kalau mau ikut aturan Bunda Onya dan keluarga dan tradisi keluarga yang di zaman dahulu, itu mana boleh nginep-nginep gitu ya. Tapi karena kita sedang memberikan penyesuaian, adaptasi anak laki-laki dan perempuan yang berbeda, dia lebih ekspresif, akhirnya kita bikin aturan baru. Jadi dua-duanya win-win solution. Nah ini harus disadari semua orang tua, makanya orang tua itu harus berilmu supaya tahu bahwa setiap yang terjadi sama anak itu bukan karena anaknya, tapi karena kita satu orang tua, anak berespon seperti itu. Karena kita nggak punya ilmu, akhirnya anak juga ikut dampaknya. Yang penting ketika tidak melanggar aturan, norma sosial, keyakinan agama, aturan-aturan yang menjadi prinsip ya. Kalau dalam keluarga Bunda Onya itu seperti jam sholat, mandi, makan, belajar. Nah kita kasih kebebasan di situ. Tinggal atur aja mau aturannya seperti apa di tiap-tiap rumah,
pasti beda gitu. Artinya kita harus juga berikan ruang untuk mereka bisa ekspresi diri Iya, ya jadinya. Oke, Betul, Mbak, luar benar biasa. banget. Nah, kemarin juga ada kejadian yang ini juga viral ya, kemarin di Bengkulu itu beberapa waktu lalu, yang katanya anaknya itu merokok di sekolah, kemudian betul. ditegur sama gurunya, Betul. lalu gurunya itu diketapel matanya sama orang tua anaknya nih. Betul. Nah, itu gimana ya? Apakah memang orang tua zaman sekarang itu cenderung untuk tidak bisa menerima cara didik disiplin yang lebih keras? Ya. Padahal zaman dulu itu kan kalau mau dibilang Keras banget. iya, Masih ada roll panjang, masih ada tangkai sapu kan. bener, itu rotan yang segede-gede tongkat sapu itu. Udah jadi standby kan di Iya, rumah. itu udah di standby untuk mukulin kita itu loh. Iya. Nah, ini pergeseran, Mbak. Satu dari lingkungan sosial dulu kan. Dulu waktu zaman Bunda Onya masih kecil, kita itu masih bebas bermain di luar. Jadi masih bebas bersosialisasi, main ke tetangga, terus juga makan bersama, main bersama, sampai manjat pohon bersama, cari buah-buahan gitu ya. Nah, sekarang itu tidak ada. Anak di dalam karena resiko penculikan lah, pelecehan lah, segala macam ya. Itu terjadi. Terus yang kedua, dulu orang tua mamanya Bunda Onya nggak bekerja ya di rumah gitu ya. Nah, kalau sekarang ibu-ibu pada bekerja, pergeseran nilai-nilai pendidikan, sosial, ekonomi itu semua membuat ini bergeser. Nah, akhirnya dulu bonding orang tua itu kuat. Ketika mau kita dihajar pun sama orang tua, kita masih bisa dekat sama orang tua karena kita mereka intens hari-hari sama kita gitu ya. Ketika mereka kasih konsekuensi, mereka kasih reward, dipeluk, dicium, waktunya total, dilayani makan, dimasakin untuk makannya gitu ya, di waktu itu, atau misalnya tetap ditemenin ya, quality time-nya banyak. Tapi kalau sekarang orang tua bekerja, quality time itu dianggap sebagai hal yang nantilah, tunggu tersisa waktu baru ada quality time. Itu pun ada quality time main game bareng ya, bukannya eye contact atau dengan menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan love language anak gitu ya. Nah, akhirnya itu memunculkan rasa bersalah ya. Akhirnya terbentuklah berbagai macam pola asuh, Mbak, di rumah. Nah, kalau Bunda Onya analisa kasus yang terjadi ini, itu orang tua ada namanya pola asuh sekarang itu pola asuh strawberry, menghasilkan generasi strawberry. Iya. Nah, kenapa anak tidak pernah salah, anak selalu benar, semua yang anak inginkan dipenuhi, anak tidak diberikan kesempatan untuk frustrasi atau gagal, karena semua sudah diatur supaya bagaimana anak tidak boleh gagal. Terus juga akhirnya anak tidak punya toleransi, anak tidak belajar tanggung jawab, anak selalu merasa benar, akhirnya selalu menyalahkan orang lain dan lingkungan. Ini kan negatif ya sebenarnya. Nah, ketika terjadi kasus seperti kemarin, orang tua salah satunya adalah pasti dalam rangka membela anak. Pasti itu, entah benar di luar konteks benar salah informasinya, katanya memang informasinya yang salah, bukan si anak yang ngerokok, ataupun misalnya memang akhirnya karena dia ditendang, karena anaknya ditendang ya katanya ya, ditendang guru dan dia tidak suka orang tuanya melakukan hal seperti itu di luar konteks itu. Bunda Onya menyoroti orang tua membela anak ketika gurunya sedang mendidik di dalam lingkungan sekolah. Berarti ini adalah orang tua membela anak dengan padahal yang dibenarkan ataupun yang sedang dididik adalah suatu kebenaran bahwa tidak boleh merokok. Iya. Ya, itu kan benar. Ya, di lingkungan sekolah, tapi kenapa orang tua bisa melakukan seperti itu ya? Berarti kemungkinan yang terjadi adalah satu, orang tua tidak menerima bahwa anaknya diatur, informasi yang dia terima barangkali dari anaknya salah ya, sehingga dia berani melakukan itu kepada guru bagaimanapun, ataupun gurunya sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin posisi orang tua selalu benar ya di sekolah. Bener nggak? Ada kan orang tua, guru malah takut sama orang tua. Padahal sekolah itu adalah institusi pendidikan tertinggi ya, lembaga pendidikan tertinggi yang harus dihargai. Ketika orang tua menghargai sebuah institusi, maka dia sama dengan menghargai pendidikan anak-anaknya. Nah, ini harus kita cermati, Mbak. Gak boleh terjadi lagi ya. Semua masyarakat di Indonesia harus sadar bahwa
pemegang tertinggi dari pendidikan itu adalah institusi ataupun lembaga pendidikan yang membantu anak-anak untuk bisa mencapai tujuan pendidikannya gitu ya, agar ada terjadi perubahan kesejahteraan. Tapi ketika tidak ada penghargaan untuk itu, maka tidak bisa tercapai. Ini juga Bundonya lihat apakah memang orang tua biasa melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah ya, dan tidak sulit juga buat anak melakukan kekerasan juga ketika mencontoh ayahnya seperti itu. Nah jadi kalau Bundonya lihat ini dari sisi pola asuh, yang dimana dia pasti ingin membela anak, pasti ya, dimanapun orang tua pasti membela anaknya, tapi tidak objektif karena tadi mungkin karena waktu tidak pernah ada, rasa bersalah yang muncul. Karena bekerja tidak ada waktu buat anak. Jangankan bapak itu deh, ibu-ibu sekarang aja di sini di lingkungan Bundonya juga sama. Karena rasa bersalah akhirnya mengkompensasikan beli mau main apa, mau makan apa, boleh main handphone sepuasnya karena rasa bersalah itu, dan selalu menuntut kesempurnaan pada yang jagain, pada sekolahnya anak-anak. Itu akhirnya menjadi satu siklus. Seperti itu yang terjadi, Mbak Stefani. Oke, ya luar biasa sekali ya. Dari tadi informasi yang saya serap nih, ini dari tadi nyerap terus nih. Oke, mungkin terakhir ada pesan-pesan untuk generasi penerusnya nih. Kalau tadi kan kita lihatnya dari orang tua mungkin ya, untuk generasi penerus bangsanya sendiri. Ada nggak pesan-pesan agar mereka itu bisa membangun karakter yang lebih baik ke depannya? Oke, pesan Bundonya sih Sobat Pinkes, selama masih muda, lakukan hal-hal positif. Jangan buang waktu, manfaatkan waktu sebanyak mungkin. Tapi ingat, ketika Anda mau melakukan satu hal, ingat efeknya kepada ibu, efeknya kepada orang tua, efeknya kepada diri Anda sendiri, dan efeknya kepada generasi penerus Anda. Satu hal yang pasti bahwa Indonesia butuh anak-anak muda yang positif, tangguh, dan berkarya. Jangan lembek, tetap semangat. Salam smart Bundonya. Asik, luar biasa, sarang hiu gitu. Oke, terima kasih Bunda Onya sudah datang ke Pinkes kita yang kali ini. Luar biasa sekali. Semoga semua yang tadi sudah kita bahas itu bisa bermanfaat buat Sobat Pinkes kita semuanya. Amin. Terima kasih undangannya, keren banget deh pokoknya Sobat Pinkes ya. Terima kasih. Oke, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.